semua, selamat datang di kelompok kami, kelompok 17. Bersama saya Brian dan juga anggota kelompok kalian itu Agatha, Ian, Catherine, Desi, dan juga Abigail. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Nah, sebelum itu kita pertama dulu harus mengerti apa sih hukum perdata itu? Menurut pengertian orang awam, hukum perdata adalah hukum yang mengatur antara urusan pribadi seseorang dengan yang lainnya, atau disebut sebagai hukum privat. Pengertian ini sebenarnya tidaklah salah, akan tetapi jelas ada pengertian lain yang lebih lengkap dan mencakup banyak hal. Menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dalam hubungan keluarga dan dalam hubungan pergaulan masyarakat. Arti kata lingkupnya lebih luas. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih mengerucut nih, yaitu apa aja sih wilayah cakupan hukum perdata? Sebenarnya wilayah cakupan hukum perdata itu cukup luas teman-teman, tapi secara garis besar dia dibagi jadi 6. Yang pertama itu ada hukum perorangan, hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, dan yang terakhir ada hukum kekayaan. Nah, untuk menegakkan hukum atas hal-hal tersebut, tentu kita butuh aturan yang jelas dong. Kita nggak bisa sembarangan menyita aset seseorang dengan tuduhan wan prestasi. Atau kita menuntut harta gunung gini dalam suatu perceraian kalau kita nggak punya sumber hukum yang jelas. Berarti kita harus tahu sumber-sumber hukum perdata, dan karena kelompok kami diberi materi proses penyelesaian, maka kami akan menyajikan sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama ada Hirzien Inlandsreglement atau HIR yang diterjemahkan sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan yang tidak hanya mengatur mengenai perkara perdata melainkan juga perkara pidana. Dan HIR ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Yang kedua ada Reglement for the Western atau RBG yang biasa juga disebut sebagai Reglemen Daerah Seberang. Sama seperti dengan HIR, namun RBG ini berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Yang ketiga ada Burgerly Wetbook atau BW yang diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun KUH per ini mengandung sumber hukum perdata material, namun dalam kitab ini juga mengandung ketentuan hukum acara perdata, khususnya pada buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Kepada siapakah hukum acara perdata berlaku? Profesor Subjekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa manusia atau orang merupakan pembawa hak atau subjek hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum dimulai dari ia lahir hingga meninggal dunia. Bahkan jika diperlukan, seseorang disebut sebagai subjek hukum terhitung dalam kandungan asal ia dilahirkan dalam keadaan hidup. Subjek hukum yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum merupakan perkumpulan-perkumpulan yang memiliki hak sama seperti orang atau manusia untuk melakukan perbuatan hukum. Badan-badan hukum itu umumnya memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan ada perantara pengurusnya serta dapat digugat atau melakukan penggugatan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan merupakan pokok dalam hubungan hukum. Nah teman-teman, contohnya ialah transaksi jual beli tanah. Maka yang menjadi objek hukum adalah tanah atau sertifikat tanah sebagai tanda kepemilikan. Syarat untuk menjadi objek hukum adalah benda yang dalam memperolehnya itu membutuhkan pengorbanan dan tidak secara cuma-cuma. Contoh dua hal yang bukan merupakan objek hukum karena diperoleh secara cuma-cuma adalah angin dan cahaya matahari. Kemudian, dalam KUH Perdata, benda dibagi lagi dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan wujudnya. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat tertangkap oleh panca indera kita, misalnya sepeda motor, laptop, handphone, dan lain-lain. Kemudian, benda tidak berwujud adalah aliran listrik, hak cipta, hak merek dagang, dan sejenisnya. Kemudian, klasifikasi benda berdasarkan mobilitasnya. Benda bergerak adalah benda yang tidak tetap atau dapat dipindahkan, misalnya buku, sepeda, kamera, mesin cuci, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tetap atau benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, toko kue, rumah, atau kapal yang berukuran di atas 20 meter kubik.
Kali ini saya akan menjelaskan contoh dari kasus hukum perdata. Halo, ini dengan Ibu Agatha? Iya, ini siapa? Iya Bu, saya Sisil. Saya barusan aja ngeliat kalau rumah Ibu disewakan ya Bu ya? Iya. Oh iya, jadi begini Bu, jadi saya berniat untuk menyewa rumah Ibu karena saya ada keperluan sebentar di Jakarta sekitar 3-4 bulan, ya sekitar segitu deh Bu. Gimana Bu? Baik Mbak Sisil, jadi pembayarannya itu per tiap bulan ya Mbak. Jadi kita kenakan itu 1 bulannya 15 juta, bagaimana Mbak? Baik. Mulai kapan saya bisa memindahkan barang-barang saya Bu ke sini? Mulai minggu depan Mbak sudah bisa memindahkan barang-barangnya ke rumah saya. Oke, maaf tadi dikirimnya ke rekening atas nama siapa? Atas nama rekening saya sendiri, Agatha. Baik, terima kasih Bu. Aduh, mana sih orangnya? Udah 2 bulan dia belum bayar. Halo Mbak Sisil. Halo Bu Agatha. Gimana nih Mbak? Mbak udah 2 bulan loh belum bayar. Iya Bu, mohon maaf, jadi kerjaan saya ini tuh lagi ada kendala Bu. Bisa nggak kalau pembayarannya itu tunggu saya nanti udah dapet gaji saya yang di bulan ketiga? Bener ya, bulan ketiga. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Mana di sisi. Dijawab lagi. Saya akan mengajukan kasus perdata ke pengadilan negeri. Kita lihat nanti. Kita udah bahas pengertian, wilayah cakupan, sumber dan subjek objek. Berarti sekarang waktunya kita masuk ke bahasan inti. Apa bahasan intinya? Yaitu proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Tata caranya, pertama, penggugat harus mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri sesuai domisili hukum tergugat. Selanjutnya, hakim akan memanggil kedua pihak secara patut dalam tenggang waktu 6 hari kerja. Ketika para pihak menghadap, hakim harus melakukan upaya Upaya perdamaian atau mediasi. Jika upaya perdamaian disetujui, hakim akan membuat Membuat akta perdamaian. Nah, gimana kalau misalnya nggak disetujui? Nah, kalau nggak disetujui, hakim akan ke tahap pemeriksaan. Setelah tahap pemeriksaan berikutnya, penggugat atau kuasa hukum penggugat akan melakukan pembacaan surat gugatan. Disambung dengan pemberian pembelaan dari pihak tergugat. Dari sana, hakim akan merumuskan putusannya berdasarkan fakta selama persidangan, baik dari hasil pemeriksaan, bukti, keterangan dari kedua belah pihak, serta keyakinan hakim itu sendiri. Selanjutnya, apabila hakim telah mengeluarkan putusan dan kedua belah pihak menerima putusan tersebut, maka jurusita akan melaksanakan putusan hakim. Akan tetapi, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan hakim, maka ia berhak mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dari sekian banyaknya perkara perdata yang masuk ke pengadilan negeri, tidak mungkin semuanya selalu berjalan mulus. Pasti ada saja perkara yang tersendat penyelesaiannya karena satu hal dan lain hal. Salah satunya adalah karena pihak tergugat berhalangan atau bahkan menolak hadir di persidangan. Lalu, bagaimana pengadilan menghadapi masalah ini? Apakah first take itu? First take adalah putusan hakim yang dijatuhkan karena tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut, dan terhadap first take dapat diadakan suatu upaya perlawanan yang dinamakan dengan first set yang diajukan kepada hakim yang memutus first take. Bawahi, first set tidak sama dengan banding, sebab first set diajukan kepada hakim yang sama dan di tingkat yang sama dengan yang memutus first take. Sementara, banding adalah upaya perlawanan yang diajukan ke pengadilan dengan tingkat yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan pengucapan kata atau yang tidak berkenan di hati kalian. Kami ucapkan